Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita bertemu lagi di video pembelajaran matematika wajib, pembahasan soal fungsi komposisi bagian ketiga. Soal yang akan kita bahas itu ada di buku PR Matematika Wajib kelas 10 Intan Pariwara. Di video pembelajaran sebelumnya kita sudah membahas soal fungsi komposisi dari nomor 1 sampai nomor 10. Di video pembelajaran kali ini kita akan membahas soal dari nomor 11 sampai dengan nomor 15. Mari kita soal nomor 11. Diketahui fungsi f di mana himpunan bilangan real dipetakan terhadap himpunan bilangan real yang ditentukan oleh rumus fungsi fx. Itu memiliki 3 rumus. Rumus yang pertama adalah negatif x. Ini akan kita gunakan jika nilai x-nya itu kurang dari atau sama dengan 0. Ya, jadi rumus yang pertama akan kita gunakan jika nilai x-nya itu adalah 0, negatif 1, negatif 2, dan seterusnya, yang kurang dari atau sama dengan 0. Kemudian, rumus fungsi fx yang kedua, ini akan kita gunakan jika nilai x-nya itu lebih besar dari 0 dan kurang dari 2. Bilangan yang lebih besar dari 0 dan kurang dari 2 adalah 1. Dan fungsi fx yang ketiga, yaitu negatif x kuadrat, ini akan kita gunakan jika nilai x-nya itu lebih besar atau sama dengan 2. Jadi, rumus yang ketiga akan kita gunakan jika nilai x-nya itu dimulai dari 2, atau 3, 4. Ya. Yang ditanyakan adalah nilai dari fungsi komposisi f bundaran f negatif 1. Nah, sebelum kalian mengerjakan soal, upayakan kalian harus sudah memahami konsep daripada fungsi komposisi. Kemudian, kalian harus memahami apa yang ditanyakan oleh soal. Yang ditanyakan adalah f bundaran f negatif 1. Ini rumus fungsi komposisinya adalah yang pertama f buka kurung f negatif 1. Nah, langkah yang pertama kita kerjakan dulu nilai dari fungsi fx yang ada di kurung terdalam, sehingga f buka kurung untuk f negatif 1 di mana x-nya itu adalah negatif 1, maka kita akan gunakan rumus fungsi yang pertama. Karena rumus fungsi yang pertama akan kita gunakan jika nilai x-nya itu adalah kurang dari sama dengan 0, maka negatif 1 itu masuk. Sehingga negatif dalam kurung nilai x-nya adalah negatif 1. Sehingga f buka kurung negatif ketemu negatif hasilnya adalah positif, sehingga di sini adalah positif 1. Selanjutnya kita akan kerjakan fungsi f yang ini. Ya, ketika x-nya adalah 1, maka kita akan gunakan rumus fungsi fx yang kedua. Ya, karena rumus fungsi fx yang kedua akan kita gunakan jika nilai x-nya adalah 1. Maka f yang terluar ini buka kurung, kita akan gunakan fungsi yang kedua, x-nya kita ganti dengan 1, sehingga 1 ditambah 3. Hasilnya adalah f4. Selanjutnya kita akan kerjakan f4, di mana ketika nilai x-nya adalah 4, maka kita akan gunakan rumus fungsi fx yang ketiga, sehingga negatif x kuadrat, x-nya kita ganti dengan 4, kemudian dipangkatkan 2. Ya, jadi negatif ini kita tidak
pangkatkan bersamaan dengan 4 karena nilai negatif ini ada di luar kurung, sehingga negatif 4 pangkat 2 hasilnya adalah 16, sehingga 16 dikali negatif hasilnya adalah negatif 16. Jawabannya adalah A. Ya, semoga bisa dipahami. Untuk soal nomor 12, diketahui fungsi fx-nya adalah 5x tambah 3. Fungsi gx nilainya adalah 2x kuadrat dikurang x dikurang 8. Yang ditanyakan adalah komposisi fungsi dari f bundaran gx. Ya, jadi yang ditanyakan f bundaran gx. Maka rumus fungsi komposisinya adalah f dalam kurung gx. Ya, jadi fungsi gx ini nanti kita akan substitusikan ke dalam fungsi f, sehingga f buka kurung gx-nya adalah 2x kuadrat dikurang x dikurang 8. Selanjutnya, nilai yang ada di dalam kurung ini kita akan substitusikan ke dalam variabel x pada fungsi fx, sehingga 5x berarti 5 dikali dengan 2x kuadrat dikurang x dikurang 8, kemudian ditambah 3. Selanjutnya 5 kita kalikan dengan 2x kuadrat, hasilnya adalah 10x kuadrat. 5 kita kalikan dengan negatif x, hasilnya adalah negatif 5x. 5 dikali negatif 8, hasilnya adalah negatif 40. Kemudian ditambah 3. Kita operasikan suku yang sejenis. 10x kuadrat tetap dikurang 5x, negatif 5x tetap, negatif 40 ditambah 3 hasilnya adalah negatif 37. Maka jawabannya adalah 10x kuadrat dikurang 5x dikurang 37. Jawabannya C. Untuk soal nomor 13, di sini diketahui fungsi f x kurang 2 sama dengan x kuadrat ditambah 3x, dan fungsi gx diketahui nilainya adalah 4x ditambah 1. Yang ditanyakan rumus fungsi komposisi dari f bundaran gx. Sebelum kita mengerjakan rumus fungsi komposisi f bundaran gx, terlebih dahulu kita harus mengubah fungsi ini menjadi fungsi fx, sehingga kita harus lakukan permisalan untuk mencari fungsi fx. Fx kurang 2 sama dengan x kuadrat ditambah dengan 3x. Jadi nilai yang ada di dalam kurung ini itu kita misalkan sebagai variabel pengganti, bebas mau pakai variabel apa, tapi di sini saya akan gunakan variabel p. Sehingga kita misalkan x kurang 2 ini kita misalkan sebagai p. Yang kita mau cari adalah nilainya x, sehingga x sama dengan negatif 2 kita pindah ruaskan sehingga menjadi p ditambah 2. Jadi p ini adalah x dikurang 2, dan nilai dari variabel x itu p ditambah 2. Maksudnya adalah x kurang 2 nanti kita akan ganti dengan variabel p, dan nilai dari variabel x yang ini itu kita akan ganti dengan p ditambah 2. Maka fp sama dengan p tambah 2, kita pangkatkan 2 ya, karena di sini x kuadrat, ditambah 3 dikali x, x-nya adalah p tambah 2. Selanjutnya, dimana ketika a plus b kuadrat ini nilainya sama saja dengan a kuadrat ditambah 2ab ditambah b kuadrat, sehingga kalau p kita misalkan a dan 2 ini adalah b,
A kuadrat berarti P pangkat 2 ditambah 2 dikali A dikali B, 2 dikali P dikali 2, hasilnya adalah 4P. Kemudian B kuadrat, maka di sini 2 kuadrat, hasilnya adalah 4. Ditambah 3 dikali P, hasilnya adalah 3P. 3 dikali 2, hasilnya adalah 6. Kita operasikan suku yang sejenis. P kuadrat tetap ditambah 4P ditambah 3P, hasilnya adalah 7P. 4 ditambah 6, hasilnya adalah positif 10. Selanjutnya, karena di sini masih P, maka kita ganti dengan variabel X. Karena ketika kita ganti variabel X di sini, maka variabel P ini itu juga akan kita ganti dengan variabel X. Sehingga menjadi Fx sama dengan, di sini P kuadrat menjadi X kuadrat ditambah 7X ditambah 10. Nah, di sini kita sudah dapatkan fungsi Fx. Langkah selanjutnya kita bisa menentukan rumus fungsi komposisi dari F bundaran Gx. F bundaran Gx, rumus fungsi komposisinya adalah F dalam kurung Gx. Maksudnya adalah kita akan substitusikan fungsi Gx ke dalam fungsi F. Maka F Gx-nya kita ganti dengan 4X ditambah 1. Kemudian 4X tambah 1, ini kita akan substitusikan ke dalam fungsi Fx yang ini, di mana variabel X-nya kita akan ganti dengan 4X tambah 1. Sehingga 4X tambah 1 dipangkatkan 2 ditambah 7 dikali 4X tambah 1 ditambah 10. Selanjutnya kita akan gunakan untuk aljabar ini. Kita misalkan 4X sebagai A, sehingga kalau A kuadrat menjadi 16X kuadrat. Kemudian 2 dikali 4X dikali 1, hasilnya adalah 8X. Kemudian B kuadrat atau 1 kuadrat, hasilnya adalah 1. Ditambah dengan 7 dikali 4X, hasilnya adalah 28X. 7 dikali positif 1, hasilnya adalah positif 7, ditambah 10. Kita operasikan suku yang sejenis. 16X kuadrat tetap, 8X ditambah dengan 28X, hasilnya adalah 36X. 1 ditambah 7, hasilnya adalah 8, ditambah 10, hasilnya adalah 18. Sehingga hasilnya adalah 16X kuadrat ditambah 36X ditambah 18. Jawabannya A. Soal selanjutnya, diketahui fungsi Fx 3X tambah 2 dan fungsi Gx X tambah 3 diper 2X kurang 1, di mana nilai X itu tidak boleh sama dengan 1/2. Yang ditanyakan fungsi komposisi dari G bundaran F, ya, untuk X-nya adalah negatif 1. Jadi nilainya yang ditanyakan. Maka pertama kita harus mencari fungsi komposisi dari G bundaran F. Setelah kita mendapatkan fungsi komposisinya, selanjutnya kita substitusikan negatif 1 ke dalam variabel X. Sehingga G bundaran F X, kita cari dulu rumus fungsi komposisinya. Rumusnya adalah G dalam kurung Fx. G Fx-nya kita ganti dengan nilai yang sudah diketahui, yaitu 3X ditambah 2.
Kemudian 3x tambah 2 ini kita akan substitusikan ke dalam fungsi G yang ini. Variabel X-nya kita ganti dengan 3x tambah 2, sehingga X tambah 3 berarti 3x ditambah 2 ditambah 3 diper dengan 2x kurang 1, berarti 2 dikali X-nya kita ganti dengan 3x ditambah 2 dikurang 1. Ya, ini kita bisa langsung keluarkan, sehingga 2 ditambah 3 hasilnya adalah 5. Sehingga 3x ditambah 5 diper dengan 2, kita kali masuk ke dalam. 2 dikali 3x hasilnya adalah 6x. 2 dikali positif 2 hasilnya adalah positif 4 dikurang 1. Sama dengan pembilang tetap 3x ditambah 5 diper dengan 4 dikurang 1 hasilnya adalah 3, berarti positif 3. Ini adalah rumus fungsi komposisi G bundaran fx. Yang kita cari adalah G bundaran f jika nilai x-nya adalah negatif 1. Sehingga G bundaran f x itu nilainya adalah tadi 3x tambah 5 diper 6x ditambah 3. Yang kita cari adalah G bundaran f jika nilai x-nya adalah negatif 1. Kita ganti variabel x-nya dengan negatif 1, sehingga 3 dikali negatif 1 ditambah 5 diper dengan 6 dikali negatif 1 ditambah 3. 3 dikali negatif 1 hasilnya adalah negatif 3 ditambah 5 hasilnya adalah 2 diper 6 dikali negatif 1 hasilnya adalah negatif 6 ditambah 3 hasilnya adalah negatif 3. Ya, atau dapat ditulis negatif 2/3. Maka jawabannya adalah C. Ya, soal selanjutnya, diketahui fungsi fx 3x dikurang 5, fungsi gx 2x kuadrat ditambah 1. Kemudian di sini jika f bundaran gx nilainya itu adalah 4, nilai x yang memenuhi adalah, ya, jadi untuk mencari nilai x itu kita harus cari tahu terlebih dahulu rumus fungsi komposisi dari f bundaran g. Ya, setelah itu baru kita bisa mencari nilai x-nya dengan cara memfaktorkan rumus fungsi komposisi tersebut. Nah, langkah pertama kita cari dulu rumus fungsi komposisi f bundaran gx-nya. F bundaran gx ini rumus fungsi komposisinya adalah f dalam kurung gx. Selanjutnya gx ini kita ganti nilainya dengan 2x kuadrat ditambah 1. 2x kuadrat ditambah 1. Selanjutnya 2x kuadrat ditambah 1 ini kita akan substitusikan ke dalam fungsi fx, di mana variabel x-nya itu kita ganti dengan 2x kuadrat ditambah 1, sehingga 3 dikali 2x kuadrat ditambah 1 dikurang dengan 5. Kita kali masuk, 3 dikali 2x kuadrat hasilnya adalah 6x kuadrat. 3 dikali 1 hasilnya adalah positif 3, kemudian dikurang 5. Hasilnya adalah 6x kuadrat. 3 dikurang 5 hasilnya adalah negatif 2. Ya, ini adalah fungsi komposisi dari f bundaran gx. Belum cukup sampai di sini, kita cari nilai x-nya. Ya, sehingga masukkan f bundaran gx itu nilainya tadi adalah
katanya sama dengan 4. F bundaran GX itu kita ganti menjadi 6X kuadrat dikurang 2. 6X kuadrat dikurang 2 sama dengan 4. Kita ingin cari nilai X, maka negatif 2 ini kita pindah ruaskan ke sebelah kanan, sehingga 6X kuadrat sama dengan 4 ditambah 2. Kita ingin cari nilai X, berarti X kuadrat sama dengan 4 ditambah 2, ini hasilnya adalah 6. Koefisien dari variabel X kuadrat ini kita pindah ruaskan ke ruas sebelah kanan. Ya, kita pindah ruaskan ke ruas sebelah kanan, sehingga menjadi 6/6. X kuadrat hasilnya adalah 1. Ya, selanjutnya kita ingin sisakan variabel X saja, di mana kuadratnya ini kita pindah ruaskan. X sama dengan, ya, berarti menjadi akar 1. Jangan lupa kita tambah plus minus. Ya, jadi ketika misalnya kita ingin menjadikan nilai X saja kuadratnya kita hilangkan, maka yang di ruas sebelah kanan ini menjadi akar dari 1. Jangan lupa kalian tambah plus minus. Selanjutnya nilai X sama dengan plus minus akar dari 1 adalah 1. Ya, jadi maksudnya plus minus ini adalah, jadi variabel X ini memiliki dua kemungkinan nilai. Yang pertama adalah negatif 1, ya, nilai X itu sama dengan negatif 1, atau nilai X itu sama dengan positif 1. Jadi ada dua kemungkinan. Nilai X nya adalah negatif 1 atau 1. Maka jawabannya adalah B. Kali ini jangan lupa sering-seringlah latihan di rumah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.